Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Adira Putri dengan NIM 2119060 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dalam video kali ini, saya akan menjawab 5 buah pertanyaan dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan, yang mana tugas ini merupakan bagian dari ujian akhir semester. Nah, agar sistem pendidikan yang teoritis tidak hanya dapat dipahami akan tetapi dapat juga diaplikasikan oleh peserta didik di dalam kehidupan nyata, maka manajemen pendidikan yang baik yang harus kita berikan kepada peserta didik adalah sebuah pengelolaan pendidikan di mana proses belajarnya itu harus dekat dengan pengalaman sehari-hari peserta didik. Kenapa demikian? Karena jika dengan pengalaman tersebut, artinya peserta didik tersebut sudah akrab dan membaur dengannya. Artinya, mereka itu akan belajar mengenai konsep-konsep yang lebih real atau lebih nyata. Nah, dengan demikian, maka mereka tidak hanya akan dapat memahami apa yang telah mereka pelajari, akan tetapi mereka dapat pula mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari itu melalui pemecahan permasalahan nyata yang mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, kenapa masalah kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak merata bisa saja terjadi? Jawabannya adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu contoh faktor internalnya yaitu adanya guru-guru yang tidak berkompeten di bidangnya. Contohnya bisa kita lihat pada guru-guru yang mengajar di sekolah menengah atas, di mana guru-guru yang bidangnya IPA justru mengajar di IPS. Itu pun sebaliknya, guru-guru yang bidangnya IPS malah mengajar di IPA. Nah, hal itu bisa menyebabkan terjadinya penurunan mutu pendidikan karena tidak terkuasainya kompetensi-kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seorang guru atau pendidik, yang salah satunya merupakan kompetensi profesional, di mana seorang guru atau pendidik tersebut harus menguasai banyak ilmu pengetahuan. Faktor eksternalnya yaitu bisa kita lihat pada masyarakat yang pada dasarnya itu merupakan tujuan dari diadakannya pendidikan, masih ada yang menganggap enteng hubungannya dengan pemerintah dan lembaga pendidikan. Padahal, tanpa pemerintah, lembaga pendidikan belum tentu bisa diadakan dan masyarakat pun belum tentu bisa mengenyam pendidikan. Dan tanpa lembaga pendidikan pun, pemerintah tidak akan bisa mewujudkan tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tanpa masyarakat, maka lembaga pendidikan pun tidak akan berjalan. Pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat? Hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat itu ibarat hubungan simbiosis mutualisme, seperti hubungan antara bunga dan kupu-kupu, di mana kupu-kupu membutuhkan madu bunga dan bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantunya melakukan penyuntikan. Demikian halnya dengan lembaga pendidikan dan masyarakat, di mana masyarakat itu membutuhkan lembaga pendidikan untuk mengisi kebutuhannya akan pendidikan formal, dan demikian juga dengan lembaga pendidikan yang membutuhkan masyarakat agar lembaganya itu dapat berkembang. Nah, dalam hubungannya dengan lembaga pendidikan, masyarakat ini dapat berperan sebagai paparazi bagi lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan ini dapat memberikan layanan terbaiknya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui masyarakat inilah, maka lembaga pendidikan ini dapat melakukan inovasi-inovasi baru terkait layanan yang akan mereka berikan kepada masyarakat, sehingga terciptalah sumber daya manusia yang dibutuhkan dan tentunya berkualitas. Pertanyaan keempat yaitu mengenai bagaimana dengan seorang pemimpin yang hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya namun mampu mewujudkan manajemen pendidikan yang baik. Nah, sebelum itu kita perlu menekankan mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Di sini ada perbedaan yang mendasar. Kepemimpinan itu merupakan sebuah usaha untuk mempengaruhi orang lain, sementara pemimpin adalah orang yang memberi pengaruh terhadap orang lain. Nah, lalu bagaimana dengan seorang pemimpin yang hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, namun ia mampu untuk mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus? Nah, menurut saya itu artinya seorang pemimpin tersebut telah mampu menjalankan kepemimpinannya. Terbukti dari ia yang mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari kepemimpinannya tersebut.
Tujuan dari kepemimpinannya tersebut tidak akan tercapai apabila tidak ada kerjasama antara seorang pemimpin dengan keanggotaannya. Artinya, seorang pemimpin tersebut telah berhasil di dalam mempengaruhi keanggotaannya, sehingga di dalam melakukan pengorganisasian untuk mewujudkan tujuan bersama mereka, seorang pemimpin ini mampu mempengaruhi anggotanya tersebut dan bisa tersusun secara baik dan apik. Pertanyaan kelima, yaitu bagaimana pendidikan di Indonesia itu masih dapat berjalan dengan efektif, sementara permasalahan utamanya itu adalah kesulitan mendapatkan sinyal, dan pemerintah pun telah memberikan bantuan kuota internet, sementara supervisi pendidikan pun memiliki prinsip mencegah kesalahan. Nah, pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita tidak bisa untuk saling menyalahkan, entah itu dari masyarakat, lembaga pendidikan, ataupun pemerintahan. Untuk mengatasi permasalahan kesulitan mendapatkan sinyal, sebenarnya masih banyak solusi yang bisa kita tawarkan. Terkait supervisi pendidikan yang memiliki prinsip mencegah kesalahan, itu tidak bisa kita gunakan jika masalah dengan solusi yang ditawarkan justru tidak saling berkaitan. Maka dari hal ini, kita bisa mengganti prinsip tersebut dengan prinsip perbaikan. Dengan masalahnya adalah kesulitan mendapatkan sinyal, sementara pemerintah menawarkan bantuan kuota internet, itu sangat tidak saling berkaitan. Sehingga bisa saja dengan prinsip perbaikan ini nantinya supervisi pendidikan akan mencarikan solusi-solusi terkait permasalahan kesulitan mendapatkan sinyal. Misal saja, jika seorang pendidik ini kesulitan mendapatkan sinyal dalam proses pembelajaran daring, maka seorang pendidik bisa menyiapkan video-video yang berisi penjelasan materi yang akan diberikan kepada peserta didik nantinya, sehingga jika pada saat proses pembelajaran tersebut pendidik kehilangan sinyalnya, maka peserta didik masih mempunyai file berupa video seorang pendidik yang memberikan penjelasan ini, sehingga pendidikan itu pun masih dapat berjalan dengan efektif.